Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Etika Profesi dan Pengembangan Diri versi online. Jadi teman-teman, pada pertemuan kita yang terakhir kali ini, atau bisa dikatakan pertemuan ke-11, kita akan membahas yang terkait dengan tinjauan regulasi kejahatan di internet. Nanti teman-teman akan mengenal cybercrime bagaimana, kemudian macam-macamnya itu ada apa saja, kemudian jenis-jenisnya, karakteristiknya bagaimana, itu nanti semua akan dibahas pada pertemuan kali ini. Kemudian juga teman-teman, sebelum kita masuk pada materi, saya mau mengingatkan juga, bagi teman-teman yang mungkin nanti paham dengan materi kali ini dan mengerti tentang materi kali ini, teman-teman bisa klik tombol like, dan juga jangan lupa kalau tidak ingin ketinggalan informasi atau materi-materi apapun, klik tombol subscribe. Seperti itu aja. Oke, langsung aja, nggak usah panjang lebar lagi. Cukup untuk openingnya, langsung kita masuk pada pembahasan kita yang pertama. Lanjut. Masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang cybercrime. Jadi, cybercrime itu merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet. Yang mana cybercrime itu sendiri bisa singkatan dari computer crime atau kejahatan yang menggunakan komputer. Kemudian, menurut Organization of European Community Development, itu mengatakan bahwa cybercrime itu adalah perbuatan ilegal, perbuatan yang tidak beretika atau perilaku tanpa izin, yang dikaitkan pada proses otomatis dan atau pada sebuah transmisi data. Sedangkan menurut Andi Hamzah tahun 1989, kejahatan komputer atau cybercrime ini itu adalah merupakan penggunaan komputer yang dilakukan secara ilegal. Dan atau juga didefinisikan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum, tapi dengan menggunakan media internet. Lanjut. Jadi yang selanjutnya adalah kita membahas terkait dengan jenis kejahatan secara konvensional. Bisa dikatakan kejahatan ini itu tidak memandang dia menggunakan cybercrime atau tidak. Tapi di sini kejahatannya dilihat dari dua jenis. Yaitu yang pertama adalah kejahatan kerah biru, atau bisa dikatakan juga blue collar crime. Yang mana kejahatan ini adalah dilakukan secara konvensional, itu seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya, tindakan-tindakan yang nyata, dan pelakunya itu biasanya digambarkan memiliki stereotip tertentu. Misalnya itu dari kalangan sosial menengah ke bawah, atau kalangan kelas sosial bawah, yang bisa dikatakan mereka juga kurang terdidik dan kurang memiliki pengetahuan yang cukup, dan sebagainya. Atau yang bisa dikatakan mereka juga punya motif yang terdesak sendiri juga, karena kebutuhan ekonomi dan sebagainya, mereka kadang bisa melakukan gelap mata dan melakukan tindakan kejahatan, itu mereka masuk ke dalam kejahatan kerah biru. Lalu jenis kejahatan yang kedua adalah kejahatan kerah putih atau bisa dikatakan white collar crime. Jadi jenis kejahatan ini itu adalah terbagi dalam 4 kelompok teman-teman. Jadi kejahatannya itu yang pertama kejahatan korporasi, kemudian kejahatan birokrat, malpraktek, dan juga kejahatan individu. Berbeda dengan yang blue collar crime, kalau yang white collar crime ini pelakunya itu biasanya berkebalikan. Jadi bisa dikatakan mereka itu orang-orang yang kita tidak pernah sangka mereka melakukan kejahatan, tapi mereka akhirnya melakukan kejahatan juga. Bisa dikatakan mereka ini orang-orang yang berpendidikan, yang mereka itu punya penghasilan yang cukup besar, gede, kayak gitu teman-teman. Dan mereka biasanya dari kalangan kelas menengah ke atas teman-teman, seperti itu. Berbeda dengan yang blue collar crime, itu yang dilakukan oleh white collar crime pelakunya seperti tadi. Lanjut, masuk pada yang namanya karakteristik cybercrime. Jadi, cybercrime itu muncul sebagai akibat dari adanya komunitas dunia maya di internet. Seperti yang mungkin di topik-topik sebelumnya saya sudah bahas. Internet ini ada membawa dampak positif dan bisa membawa dampak yang negatif juga. Nah, dampak negatifnya inilah yang masuk dalam yang namanya cybercrime. Dan di dalam karakteristiknya cybercrime ini, terdapat 5 karakteristik unik kejahatan dunia maya, yaitu yang pertama, itu ruang lingkupnya itu bersifat global, yang melewati batas negara atau transnasional. Bisa dikatakan teman-teman pernah melihat kan, hacker yang dulu pada kasus-kasus di TV itu ngehack situs luar negeri yang ketika mereka lagi ngegangguin Indonesia, terus tiba-tiba nanti kita serang balik mereka, seperti itu pasti kan kalian pernah lihat seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh cybercrime yang tidak melihat ruang lingkupnya sama sekali. Lanjut, masuk pada sifat kejahatannya. Jadi sifat kejahatannya cybercrime ini adalah
non-violence, atau tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Bisa dikatakan kalau mereka menimbulkan kekacauan, itu adalah yang terlihat dan yang dirasakan hanya oleh pengguna-pengguna dunia maya. Tidak ada hubungannya di dunia nyata. Di dunia nyata masih bisa jalan lurus, tapi di dunia maya mungkin ada kekacauan seperti itu. Dan pelaku kejahatan cybercrime itu bersifat universal, atau bisa dikatakan universalnya itu adalah susah diidentifikasi, teman-teman. Karena teman-teman di topik-topik sebelumnya saya juga sudah membahas bahwasanya banyak sekali mungkin teman-teman bisa memalsukan identitas di dunia maya. Satu orang bisa punya banyak identitas. Itu masuk seperti yang di topik 8 atau topik 9 kemarin, kita sudah membahas terkait dengan hal ini. Jadi, pasti teman-teman tahu kenapa pelaku kejahatan cybercrime itu sangat susah diidentifikasi. Tapi, dengan perkembangan zaman, muncul juga tim untuk yang bagian cybercrime, cyber security. Makanya mereka bisa mendeteksi hoax, penyebar dari hoax pertama siapa, pelakunya itu siapa, nanti bisa diketahui juga. Itu juga sudah mulai dikembangkan sekarang ini, teman-teman. Dan sudah mulai berjalan juga sepertinya. Oke, lanjut pada yang karakteristik keempat. Jadi karakteristik cybercrime yang keempat adalah modus kejahatannya itu memanfaatkan teknologi. Bisa dikatakan, mereka itu kalau bekerja, cybercrime ini, mereka itu pasti menggunakan teknologi-teknologi yang sekarang ini sudah terbangun dengan bagus, tersistemasi dengan bagus, terotorisasi dengan bagus, itu mereka pasti menggunakan teknologi-teknologi itu. Paling gampangnya adalah internet. Seperti itu. Kemudian jenis kerugian yang ditimbulkan dari munculnya cybercrime ini itu bisa dua hal. Yang pertama dapat material dan non-material. Itu seperti contohnya waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi, dan lain sebagainya. Dan juga berpotensi untuk menimbulkan kerugian pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Itu adalah untuk yang pembahasan terkait dengan karakteristik cybercrime. Kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya. Setelah tadi kita membahas terkait dengan karakteristik cybercrime, kali ini kita masuk pada yang namanya jenis cybercrime. Jadi, cybercrime itu jenis-jenisnya itu dikelompokkan pada tiga hal. Yaitu kelompok yang pertama adalah dilihat dari aktivitasnya, lalu dari motif kegiatannya, dan juga dari sasaran kejahatannya. Tiga hal ini nanti penjabarannya kalian bisa lihat pada selanjutnya ini nanti, pembahasan selanjutnya. Jadi langsung aja kita mulai untuk pembahasan yang pertama, kelompok terkait dengan cybercrime yang melihat dari aktivitasnya. Baiklah, kita akan masuk pada cybercrime berdasarkan jenis aktivitasnya. Di dalam cybercrime berdasarkan jenis aktivitasnya ini nanti, teman-teman akan mengenal 11 macam. Dan mungkin teman-teman di sini juga sedikit tahu dan ingat juga, karena ini juga masuk ke dalam kasus-kasus yang kalian bahas sebagai kasus di dalam TTS-nya, teman-teman. Konten TTS-nya, teman-teman. Langsung aja, kita langsung mulai aja. Kejahatan yang pertama itu adalah unauthorized access. Bisa dikatakan unauthorized access ini hampir mirip dengan hacking cracking. Cuma bedanya dia ini hanya memasuki komputer orang atau gadget atau kemudian media orang itu tanpa seizinnya mereka, seizin yang punya teman-teman. Jadi kalian itu misal kayak ngehack punyanya teman kalian tanpa teman kalian tahu, itu masuk pada kasus cybercrime unauthorized access. Masuk pada illegal content. Ini kalau kalian bisa dikatakan menyebarkan konten-konten ilegal yang tidak sah, tidak jelas juga, tidak legal juga, atau penyebar hoax, itu kalian masuk pada yang namanya illegal content. Cybercrime terkait dengan illegal content. Lalu masuk pada penyebaran virus secara sengaja. Ini yang mungkin paling sentor dibahas orang-orang kemarin itu adalah terkait dengan ransomware. Malware ransomware itu. Kemudian data forgery, ini adalah data forgery itu maksudnya adalah bisa dikatakan pemalsuan-pemalsuan data. Yang ini biasanya terjadi itu paling banyak di perbankan, teman-teman. Seperti itu. Jadi kayak dia itu memalsukan data-data yang mereka inputkan atau mereka miliki, itu masuk pada kasus cybercrime data forgery. Kemudian yang selanjutnya itu cyber espionage, sabotage, and extortion. Cyber espionage ini bisa dikatakan adalah melakukan tindakan yang dimana kalian memperoleh rahasia orang yang sifatnya sensitif atau privacy sekali, itu kalian memperoleh informasi secara rinci, secara detail dari mereka itu tadi, itu masuk pada si cyber espionage. Cyber espionage ini. Jadi kalian masuk kalau nyari informasi orang tanpa seizin mereka, tanpa mereka ketahui, itu kalian masuk pada yang namanya cyber espionage. Tapi informasinya atau yang kalian cari itu bersifat privacy sekali, teman-teman, dan
sensitif sekali kalian nyarinya. Itu masuk pada isi cyber espionage. Kalau sabotage and extortion, ini masuknya lebih ke arah yang parah. Kenapa saya sebut parah? Kalau kalian pernah tahu terkait dengan penyebaran virus worm dan juga terkait dengan logic bomb, itu adalah kasus yang terkait dengan cyber sabotage dan extortion. Dan itu parah banget teman-teman, karena kalian menghancurkan data, bukan cuma untuk ngotak-ngatik data seenaknya, tapi kalian menghancurkan datanya teman-teman. Lalu masuk pada cyber stalking, ya ini teman-teman yang suka stalking, yang suka cari tahu orang, kepo-kepo orang, itu masuk pada tindakan kejahatan si cyber stalking. Tapi tindakannya kalau sudah sampai yang parah ya teman-teman, kalau yang cuma sekedar nonton terus tinggal, ya itu mungkin ya orang semua pasti melakukan hal seperti itu. Tapi kalau yang paling parah, itu kalian ada tindakan-tindakan yang mungkin sudah mengarah sampai ke orang-orang pribadinya itu parah sekali. Itu masuk pada yang si cyber stalking. Lalu masuk pada carding. Carding adalah kasus-kasus yang mungkin kalian, teman-teman carding juga tahu, yang kalian itu membobol ATM atau kalian bisa transfer uang dan sebagainya tanpa pengetahuan pemiliknya, kalian menyebarkan data-datanya dan sebagainya, itu masuk pada si carding. Lanjut, hacking and cracking, itu seperti biasa, kalian mungkin teman-teman juga tahu, hacker, cracker, itu orang-orang yang mereka bisa membobol, mirip seperti unauthorized access, cuman ya ada perbedaannya sedikit lah, seperti itu teman-teman. Masuk pada cyber squatting and typo squatting. Cyber squatting and typo squatting ini terkenal dengan pembahasan kejahatannya itu terkait dengan domain. Nah, kalau teman-teman mau cari tahu, itu kasusnya yang mungkin sentar diperbincangkan, itu adalah terkait si Traveloka. Teman-teman mungkin bisa cari tahu sendiri kenapa Traveloka masuk dalam kasus cyber squatting and typo squatting. Itu teman-teman kalau penasaran, kalian bisa cari tahu terkait dengan kasus yang cyber squatting, typo squatting dari Traveloka. Lanjut, yaitu hijacking. Hijacking ini biasa dikenal juga yang namanya hijacking session. Atau bisa dikatakan mereka itu membobol masuk dengan menggunakan session atau cookies yang biasa teman-teman mungkin tahu di dalam Chrome, di dalam browser-browser kalian, itu mereka masuk, ngehack, atau bisa dikatakan membajak akun kalian, itu pakai session dan cookie-nya mereka. Makanya itu kan browser disediakan juga untuk menghapus line history, tapi kalian juga bisa menghapus cookie and session. Itu gunanya agar kalian tidak terdetek terkait dengan si hijacking ini. Gitu. Lalu masuk pada si cyber terrorism. Cyber terrorism ini bisa dikatakan kejahatan cybercrime yang paling parah teman-teman dibandingkan sabotage and extortion karena dia ini kalau parahnya itu bisa sampai merenggut nyawa orang karena bisa dikatakan dia ini terorisme yang juga menggunakan dunia cyber yang bisa mengendalikan lewat dunia cyber itu masuk pada si cyber terrorism. Kalian mungkin bisa browsing terkait dengan cyber terrorism ini dan kalian pasti akan tahu melihat itu seriusan kayak kasus seperti itu bisa terjadi dengan dunia maya. Beneran itu bisa terjadi teman-teman. Itu adalah topik pembahasan cybercrime kita yang pertama terkait dengan jenis aktivitasnya. Yang selanjutnya kita akan membahas lagi dengan yang berbeda kelompok. Lanjut, masuk pada cybercrime berdasarkan motif kegiatannya. Kalau motif kegiatannya ini, dia itu didasarkan atau digolongkan menjadi dua jenis cybercrime, yaitu yang pertama, cybercrime yang tindakan murninya itu kriminal, benar-benar kriminal dia menggunakan si dunia cyber atau dunia maya ini. Dan cybercrime yang sebagai kejahatan yang abu-abu, bisa dikatakan dia itu tidak sepenuhnya ingin melakukan kejahatan, cuma penasaran-penasaran aja, dia itu masuk pada cybercrime kejahatan abu-abu. Gitu. Lanjut, pada cybercrime berdasarkan sasaran kejahatan. Ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah cybercrime yang menyerang individu, yaitu bisa bersifat pornografi, cyberstalking, dan cyber trespass. Lalu cybercrime yang menyerang hak milik, jadi bisa dikatakan orang-orang yang punya hak kepemilikan terkait dengan akun lah, domain lah, dan sebagainya itu mereka serang. Kemudian yang terakhir adalah cybercrime yang menyerang pemerintah. Ini yang teman-teman mungkin pernah lihat juga kasus-kasus yang mungkin web situs pemerintah dibobol dan sebagainya, dikacaukan, akun sosial media mereka diganggu dan sebagainya. Itu masuk pada si cybercrime yang menyerang pemerintah. Dan ini mungkin yang teman-teman juga tahu juga mungkin di luar negeri yang terkenal juga dengan yang namanya black campaign dan sebagainya, yang black campaign-nya itu bukan kelihatan mata teman-teman, tapi bisa lewat sosial media dan sebagainya, itu masuk pada si cybercrime yang menyerang pemerintah. Oke, lanjut pada pembahasan kita yang selanjutnya lagi.
Next. Topik kita yang selanjutnya adalah terkait dengan penanggulangan cybercrime. Jadi, yang pertama itu penanggulangannya itu adalah secara personal, teman-teman. Jadi bisa dikatakan kalau secara personal itu gampang, yaitu kalian mengamankan sistem komputer yang akan kalian gunakan sendiri, secara pribadi. Kemudian yang kedua itu secara global. Bisa dikatakan kalau tadi personal sendiri, atau ya kalian individu sendiri aja. Kalau yang secara global ini lebih gede lagi, luas. Jadi yang pertama, penanggulangannya itu kalian bisa memodernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acara diselaraskan dengan konvensi internasional. Lalu meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. Dan juga meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum terkait dengan adanya cybercrime. Lalu meningkatkan kesadaran warga negara mengenai cybercrime dan pencegahannya. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama antara negara baik bilateral, regional, atau multilateral dalam penanganan cybercrime. Contohnya itu adalah perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties. Masih pada penanggulangan cybercrime, jadi yang selanjutnya itu perlu yang namanya cyber law. Jadi bisa dikatakan kita semua itu membutuhkan perundang-undangan khusus di bidang teknologi informasi, baik pidana maupun perdata. Sekarang ini, kalau yang di zaman modern sekarang ini sudah jelas teman-teman ada UU ITE yang melindungi kita untuk hal-hal yang berbau dengan kejahatan tapi menggunakan teknologi. Lalu perlu dukungan lembaga khusus. Jadi lembaga pemerintah atau non-pemerintah itu harus terlibat juga terkait dengan cyber law ini. Terkait dengan cybercrime, cyber law, dan sebagainya. Kalau di Amerika itu ada lembaga yang namanya CCIPS dan juga NIPS yang membahas atau yang menangani, lembaga khusus untuk menangani cybercrime. Kalau yang di Indonesia, ini yang dulu sesuai dengan buku dari Bapak Teguh, itu mengatakan bahwa Indonesia itu memiliki yang namanya IDCERT, yang merupakan point of contact bagi orang yang ingin melaporkan atau mau melaporkan masalah-masalah keamanan komputernya mereka yang terjadi dalam komputernya mereka itu seperti apa. Tapi ini sifatnya gede sih teman-teman, jadi bukan cuma pribadi enggak, tapi yang secara besar gitu. Jadi terima kasih teman-teman untuk perhatian teman-teman semuanya selama ini, karena ini masuk pada materi terakhir kita. Terima kasih untuk attention-nya teman-teman dari awal sampai sekarang ini terkait dengan video-videonya juga, kemudian tugas-tugasnya juga, dan lain sebagainya. Nanti saya akan adakan pertemuan, satu kali pertemuan, untuk nanti kita bisa membahas terkait dengan ya pekerjaannya kalian ini bagaimana selama ini, kemudian nanti ada kurang lebihnya saya akan tanya dan sebagainya. Seperti itu nanti akan saya lakukan pada pertemuan minggu terakhir. Dan untuk TAS-nya teman-teman, TAS-nya di sini nanti formatnya, kemudian juga modelnya nanti seperti apa, saya nanti akan buatkan formatnya, saya langsung post di Google Classroom. Jadi kalian tinggal ikutin dari model aturan yang saya berikan nanti di Classroom, teman-teman bisa langsung ikuti saja, langsung kerjakan saja. Langsung kerjakan saja terkait dengan TAS-nya kita. Seperti itu. Paham ya teman-teman? Itu aja. Untuk kali ini tidak ada tugas sama sekali, karena pertemuan terakhir juga, tugasnya nanti teman-teman semuanya ada di TAS. Ikutin aja aturannya di situ. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya selama ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf, dan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi, mungkin di semester selanjutnya, atau nanti mungkin di pertemuan-pertemuan luar perkuliahan kalau kita ketemu, it's okay. Oke, see you teman-teman. Sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Thank you.